Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Psikoterapi dengan pendekatan psikoanalisa. Sebelum kita mulai perkuliahan, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang kita masuk materi. Tema kelompok 1 yaitu psikoterapi dengan pendekatan psikoanalisa. Apa sih psikoterapi itu dan bagaimana praktik psikoterapi dengan pendekatan psikoanalisa? Yuk kita simak. Psikoterapi merupakan suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini terdapat orang yang disebut sebagai penolong atau terapis dan ada yang disebut sebagai yang ditolong atau klien. Terdapat 3 klasifikasi psikoterapi menurut Goldberg. Yang pertama adalah psikoterapi restrukturisasi, contohnya seperti psikoanalisa. Yang kedua adalah psikoterapi reedukasi, contohnya seperti psikoterapi kognitif dan psikoterapi perilaku. Yang ketiga adalah psikoterapi suportif, contohnya seperti ventilasi, sugesti, persuasif, bimbingan, dan konseling. Terdapat beberapa tujuan psikoterapi. Yang pertama adalah memperkuat motivasi dengan melakukan hal yang benar. Yang kedua adalah melakukan emosi dengan mengekspresikan perasaan atau katarsis. Nah, dalam hal ini klien diajak mengalami kembali, bukan hanya membicarakan saja. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi. Yang keempat adalah mengubah kebiasaan. Yang kelima adalah mengubah struktur kognitif. Yang keenam adalah meningkatkan pengetahuan diri atau insight. Dan yang terakhir meningkatkan hubungan antar pribadi. Selanjutnya ada intervensi dasar. Psikoterapi merupakan intervensi dasar dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah bertanya. Dalam hal ini, terapis membentuk pertanyaan terbuka serta observasi atas gestur dan ekspresi klien. Yang kedua adalah penjelasan. Terapis meminta penjelasan kepada klien. Yang ketiga adalah eksklamasi atau gerakan klien yang menyatakan suatu kondisi. Yang keempat adalah konfrontasi. Hal ini tidak dilakukan pada awal sesi. Yang kelima adalah interpretasi, biasanya dalam aliran psikoanalisa. Selanjutnya ada tahapan psikoterapi. Dalam psikoterapi ada beberapa tahapan umum yang harus dilakukan. Yang pertama adalah wawancara awal. Dalam tahap ini, terapis membangun jalinan hubungan atau raport dengan klien. Proses yang dilakukan adalah penggalian masalah klien. Perlu adanya penjelasan tentang aturan-aturan serta pentingnya membangun komitmen dengan klien. Yang kedua adalah proses terapi. Proses terapi ini sangat tergantung aliran dari terapis yang melakukan terapi tersebut. Yang ketiga adalah pengertian ketindakan. Sebelum proses terapi berakhir, penting untuk menjelaskan kepada klien arah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Terjadi proses kesimpulan serta kesepakatan tindakan dari klien dari pertemuan yang dilakukan. Yang keempat adalah mengakhiri terapi. Sebelum terapi berakhir, perlu disampaikan sejak beberapa waktu sebelum berakhir supaya klien dapat bersiap-siap. Psikoanalisa adalah suatu ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Psikologi analisa adalah suatu model perkembangan kepribadian filsafat tentang sifat manusia. Dan metode psikoterapi, metode menyembuhkan yang lebih bersifat psikologis daripada dengan cara-cara fisik. Secara skematis, Sigmund Freud menggambarkan jiwa sebagai gunung es, di mana bagian yang muncul di permukaan air merupakan bagian terkecil, yaitu puncak dari gunung es. Yang dalam hal kejiwaan adalah bagian kesadaran. Nah, agak di bawah permukaan adalah bagian prakesadaran. Dan bagian terbesar terletak di dasar air yang dalam hal kejiwaan merupakan alam ketidaksadaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh alam ketidaksadaran dan berbagai kelainan tingkat laku dapat disebabkan karena faktor-faktor yang terpendam dalam alam ketidaksadaran. Maka dari itu, untuk mempelajari seseorang, kita harus menganalisa jiwa orang tersebut sampai kita dapat melihat keadaan dalam alam ketidaksadarannya, yang selama ini tertutup oleh alam sadar. Sehubungan dengan eksperimen yang dilakukan dan teori-teori yang dikemukakan, maka dalam psikoanalisa dikenal adanya 3 aspek, yaitu psikoanalisa sebagai teori kepribadian, psikoanalisa sebagai teknik evaluasi, dan yang ketiga, psikoanalisa sebagai teknik terapi penyembuhan. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian itu terdiri atas 3 sistem atau 3 aspek, yaitu 1. ID,
2 ego, yang ketiga super ego. Untuk mempelajari dan memahami sistem kepribadian manusia, Freud berusaha mengembangkan model kepribadian yang saling berhubungan dan menimbulkan ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Konflik dasar ketiga sistem kepribadian tersebut dapat menciptakan energi psikis individu dan memiliki sistem kerja, sifat, serta fungsi yang berbeda. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada kesadaran dan ketidaksadaran. Konsep ketidaksadaran. 1. Mimpi merupakan representatif simbolik dari kebutuhan, hasrat, dan konflik. Yang kedua adalah salah ucap atau lupa. Ketiga, sugesti pasca hipnotik. Yang ketiga ada kecemasan. Menurut Freud, kecemasan merupakan situasi afektif yang dirasa tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang mengingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Selanjutnya, saya dan Salsabila akan menjelaskan mengenai psikoterapi sebagai bentuk intervensi dengan menggunakan psikoanalisa. Tadi sebelumnya oleh teman-teman saya telah disinggung dan mengenai informasi psikoterapi dan psikoanalisa. Oleh karena itu, di sini saya hanya akan mempertegas dan melengkapi saja ya. Berbicara mengenai psikoterapi dan psikoanalisa ini, ternyata psikoterapi adalah aplikasi terpenting dari konsep psikoanalisa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada mulanya, si pencetus dari konsep psikoanalisa yaitu Sigmund Freud ini mendapatkan ide untuk memformulasikan konsep psikoanalisa berdasarkan hasil ketika dia melakukan penerapan psikoterapi kepada klien-kliennya. Maka dari itu bisa dikatakan mengenai psikoanalisa dan psikoterapi memiliki keterkaitan, yaitu psikoanalisa sebagai konsep, sedangkan psikoterapi sebagai implementasinya. Kemudian ada tujuan dari terapi yang menggunakan pendekatan psikoanalisa. Karena di sini kita membawa konsep psikoanalisa, maka tidak jauh dari konsepnya yaitu alam bawah sadar. Nah, tujuan dari terapi yang menggunakan pendekatan psikoanalisa itu adalah untuk mengubah individu supaya dia menyadari masalah-masalah apa saja yang ada di dalam dirinya, di mana masalah tersebut belum terpecahkan. Nah, supaya apa? Supaya individu ini sadar dan mampu menemukan akar dari permasalahan itu sendiri. Kan semulanya dia tidak sadar, kemudian dia melalui terapi menjadi sadar dan mengurai ternyata permasalahan ini penyebabnya adalah ini, seperti itu. Kemudian selain itu, terapi ini yang menggunakan pendekatan psikoanalisa memiliki tujuan supaya individu lebih mampu menerima realita atau keadaan yang ada. Itu peran dan fungsi terapis. Jadi pada saat terapis ini bertindak di intervensi dengan jenis psikoterapi, maka terapis akan ditempatkan sebagai seorang ahli. Berbeda dengan pada saat sesi konseling, jadi terapis hanya bertindak sebagai seorang fasilitator. Maka peran dan fungsinya dari seorang terapis ini antara lain yang pertama adalah mendengarkan keluh kesah dari kliennya. Apa saja yang unek-unek yang seorang klien itu sampaikan, terapis harus memperhatikan. Sebab di sini menggunakan pendekatan psikoanalisa yang mana barangkali saja ada hal-hal yang kelihatan sederhana, namun ternyata sebenarnya itulah yang menjadi clue dari permasalahan seorang klien. Jadi bukan hanya perkataan-perkataan apa saja yang muncul, tetapi juga misalkan bagaimana klien menolak ketika ditawari untuk melakukan suatu hal, kemudian ketika klien salah ucap atau ketika klien melakukan apa, itu harus diperhatikan karena bisa saja hal-hal yang kelihatannya remeh itu atau yang kelihatannya sederhana itu sebenarnya merupakan dorongan dari alam bawah sadar seorang klien itu tersebut. Kemudian selain itu adalah mengorganisasikan proses-proses terapi. Jadi di sini terapi membuat kesepakatan, kemudian membuat jadwal, membuat rincian apa saja yang nantinya akan dilakukan pada saat sesi terapi. Kemudian merumuskan masalah klien dan menafsirkan mimpi-mimpi asosiasi bebas, kemudian menafsirkan perilaku yang klien ungkapkan, kemudian juga menyadarkan klien supaya klien mampu mendorong dirinya untuk mencapai kesadaran apa saja yang selama ini masalah yang ia hadapi dan menemukan solusinya dengan dirumuskan bersama si terapis tersebut. Dan ada hubungan terapis dengan klien. Pada psikoterapi menggunakan pendekatan psikoanalisa antara klien dengan terapis ini terjalin hubungan yang konseptual, yakni proses transferensi. Transfer artinya memindahkan. Jadi di sini klien diusahakan supaya mampu mengalamatkan atau membagi atau menge-share atau istilah lainnya membagikan masalah yang dihadapinya kepada si terapis. Terapis pun di sini harus peka atau menyelaraskan dirinya supaya dia bisa merasakan apa yang klien ini rasakan atau apa yang klien ini hadapi, sehingga dia pun mampu merumuskan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, ketika terapis ataupun klien ini terjalin hubungan yang kurang baik, atau dalam hal ini mungkin bisa saja
si terapis tidak mampu membawa dirinya berada dalam kondisi klien, maka bisa saja terjadi hubungan kontratransferensi, yang mana hubungan ini akan menjadi toksik atau akan mengganggu dan menghalangi dari kemajuan terapi. Teknik terapi. Di sini ada 7 teknik terapi. Yang pertama, asosiasi bebas. Klien selama sesi terapi mengatakan apa yang terlintas di benaknya, tidak peduli hal itu remeh, memalukan, tidak logis, dan lainnya. Terdapat 3 asumsi yang menjadi landasan asosiasi bebas. Yang kedua, analisis mimpi. Ketika tidur, kontrol kesadaran menurun, dan mimpi adalah ungkapan isi-isi tak sadar karena turunnya kontrol kesadaran itu. Klien melaporkan apa yang dimimpikannya dalam asosiasi bebas, menjadi bahan yang kaya untuk dianalisis terapis. Yang ketiga yaitu Freudian slip, meliputi salah ucap, salah membaca, salah dengar, salah meletakkan objek, dan tiba-tiba lupa. Semuanya itu menurut Freud bukan kejadian kebetulan, tetapi kejadian yang dipengaruhi oleh insting ketidaksadaran. Analisis akan dapat mengungkapkan gambaran mental yang ada di slip itu. Yang keempat yaitu interpretasi, mengenalkan kepada klien makna yang tidak disadarinya dari pikiran, perasaan, dan keinginannya. Dan yang kelima, analisis resisten. Resisten adalah mekanisme pertahanan klien, dan analisis akan dapat mengungkapkan unsur yang penting dari masalah yang ingin disampaikan klien. Kemudian yang keenam, transferensi. Pengungkapan isi-isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak anak-anak dengan memakai terapis sebagai medianya. Dan yang terakhir yaitu pengulangan. Terus-menerus menginterpretasi dan mengidentifikasi masalah klien, mengulang resistensi dan transferensi pada seluruh aspek pengalaman kejiwaan. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai terapis menemukan akar permasalahan yang menyebabkan klien mengalami gangguan. Kemudian, apa sih kelebihan terapi psikoanalisis ini? Nah, terapi ini itu memiliki dasar teori yang kuat. Maka dari itu, dengan terapi, terapis dapat lebih mengetahui masalah pada diri klien. Karena prosesnya dimulai dari mencari tahu pengalaman-pengalaman masa lalu pada diri klien, terapi ini bisa membuat klien mengetahui masalah apa yang selama ini tidak disadarinya. Selain kelebihan, terapi ini juga memiliki kekurangan. Terapi ini membutuhkan waktu yang terlalu panjang, memakan banyak biaya bagi klien karena waktunya lama. Klien juga bisa terjebak dalam kejenuhan, sehingga diperlukan terapis yang benar-benar terlatih untuk melakukan terapi ini. Selanjutnya mengenai studi kasus yang berhubungan dengan psikoterapi dalam perspektif psikoanalisa. Di sini kita merujuk pada jurnal yang berjudul Resistensi dalam Psikoterapi terhadap Trauma KDRT pada Anak Perspektif Psikoanalisa yang ditulis oleh Evita Yuliatul Wahidah dari STIT Muhammadiyah Bojonegoro. Jadi, di sini kasus kita dapat dari trauma KDRT yang terjadi pada anak. Yang pertama yaitu perkembangan psikopatologi dalam trauma KDRT pada anak. Anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga atau menjadi korban dari KDRT itu sendiri, secara tidak langsung mereka juga mengalami gangguan serius dalam perkembangannya, baik itu perkembangan mental, emosional, perilaku, kesehatan, maupun kemampuan akademis mereka di sekolah. Bahkan tidak jarang karena mereka saling melihat atau bahkan menjadi korban kekerasan di sekelilingnya, anak-anak ini menjadi anak yang cenderung agresif atau bahkan mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan pengaruh KDRT mulai dari masa anak awal, masa usia sekolah sampai masa remaja. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak awal. Biasanya ini terjadi pada balita, masa kanak-kanak awal ini. Pada masa balita ini, anak cenderung bergantung pada pengasuhnya. Jadi, mereka merasa bahwa mereka membutuhkan pengasuh mereka. Jadi, peran pengasuh dalam masa kanak-kanak awal ini sangat penting karena mereka cenderung menempatkan pengasuh dalam segala aspek kehidupan mereka. Maka, apabila suatu KDRT ini terjadi ketika anak di usia balita, efek negatif yang ditimbulkan akan semakin panjang atau mendalam di dalam diri anak ini. Inti dari apabila suatu KDRT terjadi pada kanak-kanak awal atau usia balita ini, yaitu secara tidak langsung terjadi hubungan yang negatif atau terjadi efek yang negatif melalui hubungan kelekatan antara balita dan pengasuhnya, yang dimana di sini artinya jika orang tua ini gagal memberikan dukungan emosional pada balita, maka akibatnya kelekatan antara orang tua anak menjadi lemah atau pada beberapa kasus anak dapat mengembangkan kelekatan ambivalen atau disorganized attachment, di mana pengasuhnya ini atau si orang tua ini dilihat sebagai sumber rasa nyaman dan juga rasa takut mereka.
Dan apabila hubungan kelekatan ambivalen ini dikembangkan oleh anak, hal ini akan membuat anak kesulitan belajar mengidentifikasi, memahami, dan memilih emosi yang tepat untuk diungkapkan dalam suatu relasi yang dekat. Selanjutnya adalah masa usia sekolah. Pada masa usia sekolah ini, efek yang paling sering terlihat dari KDRT adalah kurang berkembangnya kemampuan sosial anak. Lalu anak menjadi lebih agresif, kesulitan dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, atau bahkan dapat memunculkan perasaan sedih dan depresi pada anak. Sedangkan perkembangan sosial emosional anak usia ini membuat mereka ini mampu memahami lebih dalam mengenai fenomena KDRT, terutama bagaimana perasaan ibunya yang menjadi korban. Mereka juga mampu memahami alasan terjadinya KDRT dan melakukan prediksi kapan terjadinya KDRT di lingkungan rumah. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, anak akan berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan di rumah berdasarkan pemahaman mereka. Jadi misalnya seperti ini. Anak sudah mengerti bagaimana perasaan ibunya ketika si ibu ini mengalami korban KDRT, sehingga dia akan berusaha untuk mencegah terjadinya KDRT ini agar tidak terjadi di lingkungan mereka. Seperti misalnya mereka merasa jangan sampai mereka membuat ayah mereka marah sehingga tidak memunculkan KDRT terhadap keluarganya, seperti itu. Lalu namun, karena kemampuan kognitif dan emosional yang diiringi sikap kritis mereka ini sering membuat usaha pemahaman mereka atas kejadian KDRT ini menjadi kurang tepat. Nah, untuk yang ketiga yaitu di masa remaja. Bagi remaja yang menyaksikan KDRT ini, umumnya mereka memiliki sikap sosial yang menjauh, yang berarti mereka merasa bahwa mereka memiliki tingkat kepercayaan sosial yang rendah pada orang lain. Remaja yang hidup di lingkungan KDRT memiliki tingkat persepsi kontrol diri yang rendah dan distress personal yang tinggi, serta melakukan perilaku berisiko seperti eksperimentasi, penyalahgunaan alkohol, dan bahkan mungkin obat-obatan terlarang juga. Tapi, tidak semua remaja yang mengalami KDRT melakukan perilaku yang negatif. Mereka juga dapat melakukan perilaku yang positif, seperti membantu atau memberikan dukungan emosional dan dukungan praktis untuk ibu atau korban kekerasan lainnya di keluarganya, di mana dia ini akan mengembangkan sikap melindungi keluarga walaupun dia masih merasa dan masih memahami mengenai persoalan atau pengelolaan lingkungannya yang dimana mengalami kekerasan ini. Namun yang harus kita tahu nih ya, meskipun terdapat perilaku positif dari anak ketika usia remaja ini, ketika dia mengalami kekerasan, tapi tindakan ini juga bukan berarti baik bagi si anak, karena hal ini dapat memperburuk tekanan trauma bagi si anak ini sendiri, karena berarti beban psikologis yang sebenarnya bertambah dengan tanggung jawab pengasuhannya. Jadi ketika si anak ini merasa dia bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya, maka beban psikologis yang dia dia miliki semakin bertambah karena dia merasa bertanggung jawab terhadap kedamaian keluarganya. Oleh karena itu, perlu dipahami dinamika psikologis korban serta disesuaikan dengan pertimbangan tahapan perkembangan psikologisnya, bagaimana optimalnya ketika membantu proses intervensi dan pemulihan korban anak sampai remaja menjadi lebih optimal. Nah, berikut ini jenis-jenis psikoterapi yang dapat diterapkan terhadap trauma KDRT pada anak perspektif psikoanalisa. Yang pertama ada asosiasi bebas. Dalam asosiasi bebas ini, mereka yang mengalami trauma diajak untuk mengingat kembali masa lampau mereka dan diajak untuk melepaskan emosi-emosi yang ingin mereka keluarkan. Lalu yang kedua, ada penafsiran atau interpretasi. Penafsiran ini merupakan prosedur dasar di dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Caranya dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, menerangkan, dan mengajarkan klien makna-makna tingkah laku apa yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi dari penafsiran ini sendiri adalah untuk mendorong ego mengasimilasi bahan baru dan mempercepat proses pengungkapan alam bawah sadar secara lebih lanjut, di mana penafsiran yang diberikan oleh terapis ini menyebabkan adanya pemahaman dan tidak terhalanginya alam bawah sadar pada diri klien, sehingga semakin besar kemungkinan mereka yang mengalami trauma akibat KDRT dapat merasa lebih baik dengan masa lalu mereka karena sudah mengetahui dan paham apa maksud dari yang mereka alami dahulu. Yang ketiga ada analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan prosedur atau cara yang penting untuk mengungkap alam bawah sadar dan memberikan pemahaman kepada klien atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Jadi, selama proses ini, klien yang mengalami trauma akan diberikan pemahaman terkait permasalahan yang belum terselesaikan. Untuk Unity of Science terkait dengan psikoterapi dalam Islam,
dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, di mana di sini maksudnya adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang beriman, yang hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, membaca dan mendengar kitab Allah, dan mengingat bahwa ketenangan hati diwujudkan dengan mengingat Allah pula. Jadi maksudnya, secara jelasnya ayat di atas adalah psikoterapi dalam Islam sendiri didasari pada hal-hal melalui Al-Quran, seperti dengan selalu mengingat Allah, mematuhi serta menjauhi larangannya, karena dengan begitu hati dan jiwa kita akan senantiasa tenang. Oke, lengkap sudah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.